Memperingati Hari Buruh Internasional yang biasa diperingati buruh di seluruh dunia pada 1 Mei, di Timika, Papua, 3 organisasi serikat pekerja turun dalam aksi damai memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei tahun 2023. Menyampaikan 15 aspirasi kepada pemerintah, DPRD, dan manajemen PT Freeport Indonesia. Salah satunya buruh masih menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai sangat merugikan buruh dan keluarganya. 3 serikat pekerja yang mewakili seluruh buruh yang ada di PT Freeport Indonesia, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), dan Serikat Mandiri Papua atau SPM. Dalam aksi May Day 2023, buruh menyerahkan 15 poin tuntutan yang diserahkan dan diterima oleh pemerintah, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, Paulus Yaningga, dan yang mewakili manajemen PT Freeport Indonesia, Demi Magai. Aksi May Day 2023 ini mendapatkan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Polres Mimika. Kapolres IGD Putra mengawal langsung kegiatan tersebut dengan menurunkan sejumlah personil dari Polres Mimika. 1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas, dan Bumi dan Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia FSP, KEP, SPSI, KSPSI, Pimpinan Andi Kanin, Nemawesa. Yang kedua, Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia FPKSBSI. 3. Serikat Pekerja Mandiri Papua PT Freeport Indonesia. 4. Serikat Pekerja Mandiri PT Kuala Pelabuhan Indonesia. 5. DPP Tongoy Papua. 6. Masyarakat Pekerja Buruh non-anggota Serikat Pekerja Buruh. Dalam rangka merayakan May Day 2020-2023, kami menyampaikan kepada pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, PLT Bupati Kabupaten Mimika, Ketua DPR Kabupaten Mimika, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sebagai berikut. 2. 1. Guna terpenuhnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan terciptanya kemudahan bagi pencari keadilan, khusus pekerja buruh dan pencari kerja, maka kami meminta kepada pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah bersama-sama dengan PLT Bupati dan DPR Kabupaten Mimika serta pihak terkait mengajukan kepada Mahkamah Agung agar segera mengaktifkan penyelenggaraan pengadilan hubungan industrial di Kabupaten Mimika. Yang kedua, bahwa sesuai fungsi legislasi, DPR Kabupaten Mimika mendorong kepada pemerintah Kabupaten Mimika agar segera menyelesaikan dan memberlakukan perda tentang proteksi ketenagakerjaan yang salah satunya mengatur tentang keharusan seluruh perusahaan di Kabupaten Mimika untuk memprioritaskan dan menerima tenaga kerja orang asli Papua dan pendatang yang sudah lama tinggal di Papua, terutama pencari kerja yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika. Untuk poin selanjutnya, saya persilakan kepada sahabat saya, rekan saya, Bung Marjan, Ketua PC dari KSBSI, untuk membacakan. Silakan. Baik, terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Yang ketiga, bahwa sesuai fungsi DPRD meminta kepada PLT Bupati Kabupaten Mimika untuk komitmen melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan melalui Disnaker Trans dan pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika agar lebih optimal dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial maupun dalam pengawasan penegakan hukum. Yang keempat, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat pekerja buruh Mimika terhadap penolakan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk dalam rangka melindungi pekerja buruh di Kabupaten Mika, meminta kepada pengusaha di Kabupaten Mika yang telah memiliki kebijakan melalui perjanjian kerja bersama dengan mengatur lebih baik bagi perlindungan ketenagakerjaan, tidak serta-merta menggantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 khususnya terkait pemberian kompensasi pensiun. Yang kelima, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, DPRD Kabupaten Mika akan meningkatkan kepada pengusaha PT Freeport Indonesia bahwa kepemilikan 51% saham pemerintah RI di PT Freeport Indonesia harus dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya pekerja PT Freeport Indonesia, perusahaan kontraktor dan perusahaan privatisasi, serta masyarakat Papua sebagai pemilik hak ulayat. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ketua PK Freeport. Keenam, bahwa PLT Bupati Mimika Bapak Yohanes Retop, Sarjana Sosial MM, agar segera membuat surat perintah kepada Kadisnaker Kabupaten Mimika agar dalam melakukan pembinaan hubungan industrial selalu memprioritaskan perlindungan pekerja. B. Kadisnaker Trans Kabupaten Mimika agar bersungguh-sungguh dalam membina hubungan industrial harmonis dan berkeadilan dengan menghindari sejauh mungkin adanya PHK terhadap pekerja buruh. C. Pengawas ketenagakerjaan yang ada di instansi Disnaker Trans Kabupaten Mimika berkomitmen untuk mengoptimalkan pengawasan penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mimika dengan melibatkan serikat pekerja, serikat buruh, dan perwakilan pekerja buruh. D. Pengawas ketenagakerjaan menindak tegas kepada pengusaha di Kabupaten Mimika yang tidak memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang mana telah terbentuk serikat pekerja, serikat buruh di perusahaan tersebut. Ketujuh, bahwa PLT Bupati Kabupaten Mimika Bapak Yohanes Retop SOSM segera membentuk dan mengoptimalkan LKS Tripartit Kabupaten Mimika dengan melakukan koordinasi dan rapat rutin setiap bulan dengan pimpinan serikat pekerja, serikat buruh. Poin ke-8, bahwa PLT Bupati Kabupaten Mimika Bapak Yohanes Retop SOSM bersama LKS Tripartit Kabupaten Mimika akan mengingatkan dan memastikan kepada pengusaha PT Freeport Indonesia bahwa kepemilikan saham 51% pemerintah RI di PT FI harus dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya pekerja buruh PT Freeport Indonesia, perusahaan kontraktor, dan perusahaan privatisasi serta masyarakat Papua sebagai pemilik hak ulayat. 9. Bahwa PLT Bupati Kabupaten Mimika Bapak Yohanes Retop SOSM bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mimika segera menyelesaikan Perda Ketenagakerjaan yang mengatur tentang keharusan seluruh perusahaan di Kabupaten Mimika untuk memprioritaskan dan menerima tenaga kerja orang asli Papua dan pendatang yang sudah lama tinggal di Mimika, terutama pencari kerja yang telah terdaftar pada Disnaker Trans Kabupaten Mimika. 10. Bahwa PLT Kabupaten Mimika Bapak Yohanes Sarjana Sosial MM selaku pembina politik kiranya dapat bersama-sama dengan manajemen PT FI, KPU, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya dapat mencari solusi sehingga kurang lebih 17.000 pekerja buruh yang berada di lingkungan PT Freeport Indonesia tidak kehilangan hak pilihnya pada pemilu 2024. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ketua Serikat Mandiri Papua. 11. Bahwa mengingat kontribusi pekerja buruh yang sangat besar kepada perusahaan dan negara, maka perusahaan wajib meningkatkan quality of life pekerja buruh. Untuk itu, kami meminta kepada PT Freeport Indonesia bersama-sama pihak keamanan of fitness
segera menormalkan kembali jadwal pelayanan bis SDO seperti jadwal bis SDO sebelum COVID-19. 12. Meminta kepada perusahaan PT Freeport Indonesia, privatisasi dan kontraktor untuk tidak melakukan diskriminasi, kriminalisasi, dan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap pekerja buruh, terutama pekerja buruh Papua. 13. Meminta kepada PT Freeport Indonesia segera menyelesaikan polemik menyangkut kelanjutan program pembangunan perumahan pekerja buruh HOP, sehingga serikat pekerja, serikat buruh, penghuni developer, dan pihak terkait lainnya tidak merasa tertipu dan dirugikan. Selanjutnya, Ketua PUK. Nomor 14. Mengingat bahwa status PT Freeport Indonesia bukan merupakan bagian dari UKM dan atau investor baru, maka tidak sepatutnya menjadikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai acuan dalam pembuatan peraturan dan atau kebijakan PT Freeport Indonesia, sehingga tidak berdampak dan atau mengurangi hak-hak pekerja buruh yang sudah baik dalam PKB PT Freeport Indonesia. Yang ke-15, guna menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, maka kami meminta kepada perusahaan PT Freeport Indonesia, privatisasi dan kontraktor agar dapat melakukan kewajibannya secara benar, baik, dan bertanggung jawab. Baik, tadi adalah poin yang terakhir. Demikian permintaan pekerja buruh dan pekerja buruh non anggota serikat yang kami sampaikan untuk mendapatkan jawaban dari pihak pemerintah dan pihak perusahaan serta pihak terkait lainnya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Timika 1 Mei 2023. Hormat kami Serikat Pekerja Serikat Buruh Tonggoy Papua dan perwakilan pekerja buruh non serikat di Kabupaten Mimika pada peringatan May Day tahun 2023. Perwakilan PUK SPG Spesi PT FI Lukas Salewo bertanda tangan. Perwakilan PKFPE KSBSI PT FI Makmeser Kaviar bertanda tangan. Perwakilan SPMP PT FI Virgo Henry Salosa bertanda tangan. Perwakilan SPMI Sugiarto bertanda tangan. Perwakilan Tonggoy Papua Yones Mayau bertanda tangan. Perwakilan pekerja non serikat Rafael Takarayau bertanda tangan. Yang Maha Kuasa dan atas izin dari rekan-rekan sekalian, izinkan kami atas nama perwakilan dari semua unsur yang tadi kita bacakan, dibuktikan oleh kawan-kawan semua, kami menyerahkan aspirasi ini kepada semua unsur yang kita anggap pas untuk kita sampaikan aspirasi ini. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, izinkan saya untuk menyerahkan khusus untuk yang ke pemerintah daerah Kabupaten Mimika, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas, saya serahkan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Yang kedua, kepada manajemen PT Freeport, dalam hari ini saya persilakan kepada Ketua DPC FPE SPC Bung Marjan untuk menyerahkan.
Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Ya, kebetulan saya pegang Karena ada rakyat, pemerintah ada karena ada buruh. Undangan teman-teman kami sudah sampaikan ke Pak Bupati hari Sabtu sore, dan Pak Bupati kebetulan badan sakit, jadi Pak Bupati koordinasi dengan Spasekda, asisten dan yang lain karena semua tugas luar. Pak Bupati tugaskan saya untuk menerima aspirasi teman-teman pada siang ini, dan selanjutnya kami akan teruskan ke Pak Bupati. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yaitu ada seperti mendesak segera lakukan peraturan daerah perlindungan tenaga kerja orang asli Papua, sedang kami menyusun dan draftnya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi yang lain-lain nanti secara tertulis sesudah kami laporkan ke Pak Bupati, dan nanti seperti apa petunjuk Pak Bupati nanti kami akan koordinasi dengan teman-teman serikat. Itu yang kedua. Yang terakhir, terima kasih teman-teman manajemen dan Pak Kapolres, yang mana Pak Kapolres dengan anggota bisa mendampingi kami. Tadinya panas, tapi sore ini sudah sejuk. Ini tandanya ke depan lebih sejuk. Salam, selamat siang semua. Pertama-tama kami apresiasi, kami mewakili senior manajemen, saya Demi Magai dengan Pak Natanku yang hadir di sini. Dan kedua, kami sangat apresiasi serikat buruh seluruh dunia merayakan May Day. Event ini sangat penting bagi buruh yang menyampaikan aspirasi, dan kami akan lanjutkan yang disampaikan tertulis maupun menyampaikan secara lisan terus terbaca, dan kami akan teruskan ke senior manajemen. Dan ketiga, kami juga terima kasih pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Kadis yang langsung hadir, dan terhormat juga Pak Kapolres dan jajaran langsung memfasilitasi kami yang bisa kita ketemu dengan secara langsung kita bisa terima mewakili senior manajemen. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, salam sejahtera kita semua, Nimau Bitimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amolomo. Nimau Bitimi. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Pak Kadis, kemudian teman-teman dari manajemen dan saudara-saudara saya dari serikat maupun non serikat yang hadir pada kesempatan di sore siang ya, masih siang, dari pagi sampai siang hari ini. Baik, pada kesempatan yang baik ini, yang pertama saya mengucapkan selamat Hari Buruh pada saudara-saudara saya. Hari ini merupakan hari yang besar, hari yang bermartabat, dan rekan-rekan teman-teman semuanya juga melakukan kegiatan yang terhormat dan bermartabat. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini menjadi suatu pembelajaran untuk kita semuanya, ya, bahwasanya segala sesuatu aktivitas kita ada koridor, ada ketentuan yang mengatur, dan rekan-rekan semuanya sudah bisa menunjukkan itu. Ya, mohon maaf, bukannya kami dari pihak kepolisian membatasi, ya, pengusulan ataupun pengajuan ke kami. Ada beberapa lokasi dengan pertimbangan situasi, ya, dari kami memberikan masukan. Intinya pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan dan aspirasi yang ingin disampaikan bisa tersampaikan, dan itu sudah kita laksanakan hari ini. Ya, sekali lagi kami mewakili pihak keamanan TNI Polri yang melakukan kegiatan di siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih.
atas kerjasamanya dari awal sampai dengan sekarang, dan nanti pun kembali. Saya rasa saudara-saudara saya sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak untuk dilaksanakan.